Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw muzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayhi. Ayuhal ikhwan jamaah salat maghrib Langgar Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita, dan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita masih pada kitab yang sama, ya, Matan Takrib Abu Suja, yang pada pembahasan terakhir kita masuk ke bahasan tentang rukun salat, yaitu bab sujud, ya. Maka pada malam hari ini saya ingin sempurnakan materi tentang rukun salat, yaitu bab sujud ini, dengan menyampaikan beberapa hal yang perlu jadi catatan kita, jadi perhatian kita, utamanya untuk mengejar kesempurnaan sujud. Ya, mengejar kesempurnaan sujud. Dalam artian begini. Ketika kemudian sujud di dalam hadis Nabi disebut sebagai salah satu tempat atau waktu terdekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Bukan hanya satu perkara yang dilakukan sambil lalu, ya, tidak ada motivasi, apalagi dengan gerakan yang sembarangan. Karena itu perkara-perkara yang harus diperhatikan ketika kita melakukan sujud ini. Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya angkat, dan ini juga menjadi pembahasan para ulama kita. Ya, ini menjadi pembahasan para ulama kita. Yang pertama adalah hendaknya seseorang musalli itu orang yang salat, ya, ketika dia sujud tidak mengangkat salah satu dari 7 anggota sujud. Kita tahu anggota sujud ada berapa? 7. Ya, ada 7. Ya. Wajah termasuk hidung di sini. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki, jari kaki. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Ya, 'alal jabhah wa asyara bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Ya, di atas kening termasuk hidung, ya, sambil beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari kedua telapak kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Maka jazakumullah, di dalam syarah Sahih Muslim yang kita tahu penulisnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan apa? Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, "Law ukhilla ba'du minha lam tasihhu salat." Seandainya dia mengabaikan
abai dari salah satu anggota sujud tadi, maka sholatnya tidak sah. Lam tasihhu. Abai di sini apa maksudnya? Banyak persepsi, termasuk salah satunya adalah kurang sempurnanya atau bermain-mainnya atau lalainya kita untuk menetapkan 7 anggota sujud ini pada kondisi yang diinginkan. Ya, pada kondisi yang diinginkan. Kondisi-kondisi seperti apa itu? Ya, misalkan di dalam kitab Syarhul Mumti' ya, di situ disebutkan wasujud ala hadhihi al-a'dha'i as-sab'ah wajibun fi kulli halis sujud. Sujud di atas ketujuh anggota sujud adalah hal yang wajib saat kita sujud. Wajib. Artinya bimakna annahu la yajuzu ay yarfa'u. Tidak boleh ada salah satu anggota sujud tadi yang diangkat saat sujud. Ya. Dari tujuh anggota sujud, tidak boleh ada salah satu anggota sujud itu yang diangkat saat sujudnya. Apakah tangannya, apakah kakinya, hidungnya, keningnya. Ya. Tidak boleh satupun yang diangkat. Karena jika dia melakukan hal itu, fa'ala, jika dia mengangkat anggota 7 tadi, salah satunya saja, selama dia sujud, ya, maka tidak diragukan lagi sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Kenapa? Li'annahu naqussu, karena dia mengurangi kewajiban salah satu anggota sujud yang harus dia lakukan. Yang harus dia lakukan. Nah terus, piye Pak? Kalau gatel gimana? Lagi sujud, gatel. Garuk nggak? Garuk nggak? Ada 2 keadaan yang saya lihat ketika sujud, orang menggaruk. Satu pakai tangannya, yang satu pakai kakinya. Atau tangannya, di manakah? Maka mengangkat ini bahaya, Pak. Bahaya. Takutnya kena yang tadi itu. Jadi pertanyaannya, boleh nggak? Nah, kita lihat jawabannya para ulama. Adapun jika di tengah-tengah sujud misalnya salah satu kakinya digaruk dengan kakinya yang lain. Betul disebutkan sih. Salah satu kakinya digaruk dengan kakinya yang lain, maka hal ini harus dinilai dulu. Dinilai itu maksudnya kita cermati dulu. Ya. Ada yang berpendapat bahwa sholatnya tidak sah karena dia meninggalkan salah satu rukun sujud. Walaupun dia sujud tapi salah satunya terangkat. Ada pula yang berpendapat sujudnya sah. Karena apa? Dinilai. Patokannya itu umumnya atau mana yang lebih banyak dari dia menggaruknya, mengangkatnya tadi atau sujudnya. Mana yang lebih lama? Kalau ternyata dinilai lebih banyak, lebih lama sujudnya, maka tetap dinilai sah. Tapi kalau dari awal sudah nggaruk gimana? Ya. Ya. Maka jika yang umumnya atau yang lebih banyaknya adalah sujudnya, maka hal itu sah. Namun, kata beliau, hendaknya berhati-hatilah kita dari mengangkat salah satu dari anggota sujud
bersabarlah walaupun dia terasa gatal di tangannya, di pahanya, atau bahkan di kakinya, sampai dia bangun dari sujudnya. Jadi lebih kepada ihtiyat, hati-hati. Gatal, tahan Pak. Nggak sejam kan lah. Tahan, itu lebih baik. Nanti ketika sudah sujud, sudah bangkit, nah baru boleh. Ya, walaupun juga tidak boleh langsung. Ya. Karena kalau dalam fikih mazhab Syafi'i kan gerakan 3 kali berturut-turut sudah membatalkan. Kayak gimana garunya? Garu gatal di sini. Gimana Pak? Guru saya pernah sholat. Saya sholat di belakang guru saya. Kan biasa apa ya? Ini nanti kita belajar bab masbuk. Kalau orang main tepuk itu ya, lagi sholat main tepuk aja gitu kan. Sudah main tepuk, berdirinya kan pasti di samping dia. Walaupun agak mundur sedikit. Yang jadi masalah kalau kemudian nambah jamaah. Ya. Sunnahnya imam di tengah. Kalau makmumnya 1 sebelah kanan. Makmumnya 2 atau lebih mundur kan gitu. Jadi ketika beliau mau maju itu, pas rakaat di mana makmumnya masuk, nggak ada yang mundur atau nggak ada yang menarik. Akhirnya beliau maju. Begitu ruku, Allahu Akbar, maju selangkah. Sami Allahu liman, maju selangkah. Demi agar tidak terkena 3 kali gerakan berturut-turut. Ini fikih Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain nggak apa-apa. Bahkan gendong anak pun boleh. Ya, nah, seperti itu. Nah, maka jabari makamullah, apalagi kalau gatal. Ya, kalau memang gatal, setidaknya sebelum sholat, preventif lah. Coba dihalangi dulu gatalnya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan. Sama kayak kita sholat dalam kondisi sakit perut, kan makruh. Nggak boleh. Hilangkan dulu sakit perutnya. Misalkan mau ke WC lah. Kamar mandinya. Pengen buang hajat, pengen dapat jamaah soksi pertama, tapi nahannya ini Masya Allah, makruh. Ya. Nah, seperti itu jamaah. Jadi, kalau bisa bersabar. Kalaupun harus mengangkat, ya, maka tinggal pegang yang mana. Ya. Kalau misalkan kita pegang yang tidak batal, ya nggak masalah. Takutnya pegang yang batal. Megang ulama yang membatalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sujud, meletakkan tangan ke tanah, ya, meletakkan tangan ke tanah, itu posisinya di mana, Pak? Ya, posisinya di mana? Yang tepatnya di mana? Ada sejajar pundak, ada sejajar telinga, ya, dan ada yang saya belum dapat dalilnya sampai sekarang, yang sejajar perut. Begini, ada ya? Kalau sejajar telinga kan banyak tuh, setengah. Kalau sejajar pundak agak turun sedikit. Ada yang begini Pak,
Yang betul yang mana? Sependek yang saya pelajari, hadisnya itu ada dua. Yang pertama dari Abu Humaid As-Sa'idi, kana idza sajada, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau sujud wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan mankibaihi. Apa? Bahu, pundak. Ya kayak ngangkat ada yang pundak kan? Maka ketika sujud posisinya juga pundak. Sejajar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, anna Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr Al-Hadrami, dia berkata, la anzuranna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sungguh aku melihat Rasul SAW itu, beliau salatnya kayak apa? Itu panjang hadisnya, saya potong. Tsumma sajada faja'ala kaffaihi bihida'il udhunaihi. Gimana Pak? Beliau meletakkan kedua tangannya, telapaknya sejajar dengan dua telinga. Nah, sepanjang saya pelajari cuma dua hadis ini yang saya tahu. Kalau ada yang hadis di sini, tolong kasih tahu saya. Ada Pak? Sejajar perutnya. Ya. Jadi dua. Kalau tidak sejajar pundak, sejajar telinga. Meletakkannya di tanah. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Jadi yang saya ketahui dua itu saja. Sampai ke atas gini mah, ya belum tahu juga saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan masih sujud, adalah mengangkat kedua siku dan tidak menempelkannya ke tanah. Yang pertama hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faqraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu an, beliau berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya. Hingga tampak ketiaknya putih. Ngajari anak-anak SMP hadis ini Pak, begitu dibacakan hadis yang diingat apa? Ketiaknya Nabi putih. Ketiaknya Nabi putih ya. Masya Allah. Ya, jadi beliau membentangkan kedua tangannya hingga tampak. Kalau tampak berarti terbuka, nggak dikempit. Ya, kalau dikempit kelihatan nggak ketiak? Berarti terbuka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Bukhari yang lain, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wa la qabidhima wastaqbala bi atrafi asabi'in rijlaihi al-qiblah. Jika beliau sujud, maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak mendekatkan ke badannya. Tidak menempelkan itu dengan tidak mendekatkan ke badannya. Dan jari-jari kaki beliau menghadap kiblat. Nanti kita bahas belakangan. Jadi tangan beliau itu tidak mendekat ke badannya. Nah, tangan ini maksudnya. Tidak gini. Dibuka. Ya. Tangannya dibuka. Tapi jamaah rahmatullah, tentu kondisi yang seperti ini idealnya kan memang harus dibuka lebar gitu ya. Idealnya kan
Lihatnya. Ini terbuka ya. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sini. Intinya ininya terbuka jauh dari badan. Nah, itu masalahnya. Dalam kasus sholat jamaah, gimana Pak sholat jamaah? Apalagi saya misalkan, ya sholat jamaah, sebelah saya badannya kecil Pak, masih enak. Begitu saya gini, kepalanya di sini. Ya, yang susah kalau sama-sama gede. Masa mau sikut-sikutan ini? Maka ada satu kaidah ya. Satu kaidah yang bisa jadi panduan kita di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Kaidahnya gini bunyinya. Anna tarkas sunnati li daf'il adha aula min fi'li sunnati ma'al adha. Meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain lebih utama daripada mengerjakan hal yang sunnah itu tapi mengganggu orang lain. Ya, meninggalkan perkara yang sunnah tapi mengganggu orang. Ini sunnah, saya ini ikut sunnah. Ya kalau Rasulullah kan nggak pernah jadi makmum ya. Maka kalau sholat sendiri silahkan sempurnakan. Tapi kalau sholat jamaah, para ulama memberikan catatan, jangan memaksakan. Oh itu jatuhnya juga sunnah saja. Apalagi sampai kemudian menimbulkan perselisihan. Masa orang sholat kok selisih? Ya. Kan seperti itu. Nanti sama tuh kita bahas pada bab menyentuhkan mata kaki dengan sebelah-sebelah. Kalau emang tidak mau disentuhkan ya jangan dikejar. Kejar Pak, kejar. Jangan. Kita pengen sunnah, dia tidak mau ya sudah. Nanti ada Pak setan di sini, ada setan. Nanti kita bahas ya. Nah ini idealnya begini. Nah terus gimana sujudnya wanita? Bu pernah sujud yang begini Bu? Terbuka begitu? Pernah nggak? Maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Golongan pertama mengatakan tidak ada bedanya sujudnya laki-laki sama sujudnya perempuan. Contohnya adalah Ummu Darda. Ummu Darda itu ahli fikih ya. Beliau ya seperti laki-laki sholatnya. Seperti laki-laki sholat. Gerakan-gerakan. Ya. Walaupun ada dua hadis yang kemudian mentaksis posisi khusus untuk wanita. Pertama, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi saya bacakan. Anna Rasulullah SAW marra 'ala imra'ataini tusalliyani. Rasulullah melewati dua orang perempuan lagi sholat. Terus beliau bilang, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ard, fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul." Jika kalian sedang sujud, maka dekatkanlah sebagian tubuh kalian di tanah. Dekatkan itu maksudnya. Ojo terlalu nungging. Merunduklah. Ya. Kenapa? Fa innal mar'ata laysat fi dzalika, karena seorang perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dalam masalah ini. Hadis riwayat Imam
Baihaqi. Hadis pertama. Begitu dia ajukan hadis ini tuh, kan ada hadisnya, dibantah lagi sama yang satunya. Hadis itu mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan itu jalurnya sampai tabi'in. Kan Rasulullah, sahabat, tabi'in ya. Baru tabi'in. Nah, tabi'in yang membawakan hadis ini langsung ke Rasulullah, nggak lewat sahabat. Paham? Jadi hadisnya mursal. Dan berbicara hadis mursal, para ulama terbagi jadi 3. Ada yang bilang sah jadi dalil, ada yang bilang mardud, tertolak karena mosok kosong. Pas isinya setan piye? Ya kan? Ada yang kemudian dalam mazhab Syafi'i diterima tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Banyak, ada 6. Nanti kalau belajar ilmu hadis kita pelajari. Ya. Itu hadisnya mursal. Dengan kata lain, hadis mursal masuk kepada hadis yang lemah. Kalau tidak dhaif, bahkan mardud, tertolak. Hadis ini tadi. Hadis yang kedua, riwayat Imam Baihaqi juga. Jika seorang perempuan idza zalasat al-mar'atu fi sholati wada'at fakhudhuha 'ala fakhudhuha al-akhra, jika seorang perempuan duduk dalam salatnya, hendaknya kemudian ia meletakkan pahanya di atas pahanya yang lain, dan jika dia bersujud, hendaknya menempelkan perutnya ke pahanya. Paham, Bu? Sehingga menjadikannya lebih tertutup. Maksudnya agak merunduk tadi. Karena sesungguhnya Allah melihatnya dan berfirman, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuninya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. 2 hadis ini jadi sandaran. Hadis yang pertama mursal, hadis yang kedua dhaif. Apa dhaif itu? Lemah. Kenapa lemahnya? Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, Ibnu Mu'in ya, itu nggak bisa dianggap tuh. Imam Murrah berkata lemah, Imam Bukhari mengatakan lemah. Dia mendahulukan pendapat pribadinya daripada riwayat yang benar. Imam An-Nasai berkata lemah. Bahkan Imam Ibnu Adi berkata, ada salah satu rajulun hadisnya namanya Abu Muti, mengatakan hadis-hadisnya jelas lemah dan riwayatnya nggak bisa diikuti. Maka 2 hadis yang menjelaskan kedudukan khusus taksisnya sujud wanita dilemahkan oleh para ulama. Walaupun dalam fikih mazhab Syafi'i itu dipakai. Makanya kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam, beliau mengatakan, yasunnu lil mar'ati mukhalifatur rajul. Disunnahkan bagi perempuan untuk menyelisihi salatnya laki-laki. Salah satunya adalah mengumpulkan anggota tubuh satu dengan lainnya saat sujud dengan cara kedua sikunya ditemukan dengan lambung. Ya, kedua siku ditemukan dengan lambungnya dan perutnya ditemukan dengan pahanya. Saya sudah sampaikan dalilnya. Mau dipakai, monggo, enggak, ya monggo. Yang dipakai, yang make hadisnya ini, dalilnya ini. Yang enggak make, kembali ke hukum asal. Paham ya Bu ya? Nah, itu catatan. Ya. Nah, berkaitan juga dengan sujud ini, poin yang ke berapa tadi? Tadi sudah 3. Yang keempat, catatan. Ya, janganlah kita sujud seperti anjing.
Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, "I'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi bisatal kalb." Bersikaplah kalian yang adil ketika sujud, jangan kalian menempelkan hasta kalian, lengan kalian di lantai seperti anjing. Sunnahnya diangkat telapaknya yang kena lantai, tapi masih banyak orang yang sholatnya ininya yang kena lantai, hastanya, ya, hastanya, gini. Utamanya anak-anak nih banyak, nggak diajari, belum diajari, ya. Jadi yang kena lantai itu telapaknya, bukan hastanya. Telapak ini diangkat, ya. Dan Rasulullah melarang. Ya, ajari anak-anak kita, jangan sampai sholatnya begitu. Maka Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dengan kalimat apa? Kenapa dilarang sama Nabi? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah. Karena orang yang membentangkan tangannya ketika sujud begini, itu adalah orang yang bermalas-malasan saat sholat. Karena posisinya enak Pak, PW Pak. Iso turu. Ya, orang yang malas akan membentangkan tangannya sebagaimana anjing membentangkan kaki depannya. Dan ini menunjukkan sikap menyepelekan sholat, kata beliau. Ya, ini catatan yang keempat. Catatan yang kelima, hadis riwayat Imam Hakim. Nabi SAW, "Idza sajada dhamma asabi'ahu." Ketika sujud, Nabi SAW merapatkan jemarinya. Sujud di lantai merapatkan jemari. Ada yang begini? Sama nanti dengan konteks takbiratul ihram. Rasulullah membuka jemarinya. Allah. Kadang sebagian masih ada yang begini. Ya. Saya belum tahu di mana keterangannya, yang jelas yang saya pelajari begini. Yang begini saya belum tahu. Kadang kan kalau kita terlalu santai itu. Ya. Nanti dicek hadis. Itu yang kelima. Apalagi pada sujud merapatkan jari tangan. Yang ke 6. Berkaitan dari atas sudah, bawah tangan. Nah, sekarang ke kaki. Posisi ketika sujud kakinya direnggangkan apa dirapatkan? Ayo, maaf Pak ya. Begini atau begini? yang rapatkan acung tangan. Saya jelaskan pendapatnya. Pendapat pertama, al-qaulul ula istajabu tafriqu bainahuma. Langsung aja artinya lah. Pendapat pertama, disunnahkan merenggangkan di antara keduanya. Merenggangkan. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama yang menyatakan dalam masalah ini. Mereka berdalil dari sunnah Nabi, yakni disunnahkan merenggangkan kedua lutut dan paha saat sujud. Maka ketika lutut dan paha merenggang, otomatis kaki mengikuti keduanya. Dikuatkan dengan hadis riwayat Abu Daud dari Abu Humaid. Rasulullah SAW, wa idza sajada farraja baina fakhudaihi.
Jika Rasulullah sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya. Jadi persepsinya kalau pahanya renggang, bawahnya juga renggang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, saya lewat-lewatin aja ya. Disunnahkan merapatkan kedua telapak kaki. Didasarkan atas hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mencari-cari Rasulullah ini waktu malam, sedang tidur ya. Sebelumnya Rasulullah bersamaku di ranjang. Ternyata aku dapati beliau dalam keadaan sujud. Dan kulihat kedua tumitnya menempel. Sementara ujung jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, maka yang mau dibuka monggo, yang ditutup monggo. Yang menempel dong celah. Cuman kalau saya ya lihat-lihat lah ya. Kalau pakai sarung terbuka, jubah biar gak kelihatan. Enaknya ditutup Pak ya. Kalau pakai celana buka nggak apa-apa. Dua-duanya ada landasan dalilnya. Dan yang terakhir adalah posisi jari kaki ketika sujud. Ya, posisi jari kaki ketika sujud. Banyak orang yang kemudian memposisikan jari itu hanya berdiri saja di gini. Padahal penjelasan para ulama, yang wajib dalam sujud adalah meletakkan sebagian dahi, lutut, telapak tangan, dan wa ba'du batana asabi'il qadamaini. Perut jari jemari kedua kaki, perutnya. Yang mana perutnya, Pak? Jadi kalau sujud itu agak ditekan sedikit lah. Ya, agak ditekan biar perutnya kena. Kalau cuman begini kan cuman berdiri tuh. Tekan sedikit. Ya. Kalau cuma berdiri, tekan sedikit. Apakah semua jari susah, Pak? Kelingking nggak kena. Intinya sebisanya saja. Ya. Seperti itu. Jadi jarinya agak ditekan sedikit biar perut jarinya kena. Dan supaya dia menghadap kiblat. Itu intinya tadi. Ya. Uzur meletakkan ini gugur ketika orang itu tangannya putus atau kakinya putus, ya jelas lah. Kayak apa mau megang kan nggak ada kaki? Ya, kan nggak bisa. Wajib di dalam kitab Fathul Mu'in, wajib meletakkan sebagian lutut, telapak tangan, bagian dalam, jari-jari tangan, bagian dalam, jari-jari kaki, ya, bukan bagian samping kaki, bukan ujung kaki, bukan bagian luar kaki, untuk ketika melakukan sujud. Bukan sampingnya, bukan atasnya, bukan apa tadi? Ujung bagian luar yang dalam, tapi perutnya bagian dalam. Itu dalam kitab Fathul Mu'in ya. Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Nah, begitu Masya Allah ya, yang menurut Allah hasanah fikih Islam. Tapi yang jelas, kita ini sebagai orang awam manut saja. Yang penting ada ulama yang memfatwakan, ada dalil yang dipegang, kan gitu. Nah, ikuti sudah. Ya. Yang mau apa tadi? Di pinggir telinga monggo, yang di pinggir pundak apa sejajar pundak silakan. Ada dalilnya dua-duanya. Ibu-ibu tadi ya mau seperti laki-laki monggo, mau dikempit monggo, ada dalilnya walaupun hadisnya lemah. Hai jamaah, insyaallah kita cukupkan
untuk pembahasan kali ini, dan ini pembahasan terakhir untuk bab sujud ya. Minggu depan kita masuk ke duduk antara dua sujud, insya Allah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa pada Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.